Sharp Aquos R5G sekarang harganya cuma 4 jutaan dan ngasih fitur dan spek yang lumayan interesting. Apakah jadi segitu worth it? Yuk langsung aja kita review Sharp Aquos R5G di tahun 2021 atau awal tahun 2022. Let's go! Halo guys, nama dari Steph Tech dan mari kita langsung aja review si Sharp Aquos R5G ini. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga 4,7 juta yang punya RAM sebesar 12 GB dengan internal storage sebesar 256 GB itu single SIM dan juga udah bisa support microSD. Seperti biasa kalau kalian mau beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian ingin wallpaper Shenhua yang ada di HP ini gue udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Dan ya guys, untuk harga segitu kalian dapat spek paket chipset Snapdragon 865, very nice. Layar 6,5 inci Pro Exo IPS display itu 2K atau 1440p. Refresh rate-nya 120Hz, ada headphone jack, dual speaker, NFC support, USB Type-C 3.1, support Dolby Atmos dan juga punya baterai sebesar 3735 mAh baterai yang support fast charging sampai 18 watt. So, untuk desain dan display sendiri, untuk build-nya ini premium material yang pastinya dengan metal frame dan juga glass back. Desainnya sendiri ini desain belakangnya terutama ngingetin gue sama finishnya di Galaxy Note 10 Plus dan Galaxy A70. Ya dengan si warnanya yang gelap dan juga si rainbow reflectionnya di belakang, itu ngingetin gue sama HP tersebut. Overall atau personal lumayan keren menurut gue. Dan untuk layar depannya sendiri ini khas anehnya desain Sharp ya, bisa kita lihat. Ini home buttonnya tuh notch pretty much, jadi ada notch di bawah dan juga do drop dari selfie-nya. Jadi kayak ada dua notch di bawah sama di atas. Kayak Aquos Zero 2 ya kalau nggak salah ini. Dan untuk si NFC-nya sendiri guys, ini NFC-nya tuh posisinya ada di belakang, bisa kita lihat. Bam, logonya di sini. Dan kalau misalnya kita tes pakai kartu gateway, ini NFC-nya masih lumayan lancar. Kalau misalnya kita coba scan, boom, nge-scan, coba lagi, ke-scan lagi, dan juga posisi yang rada kagok masih bisa ke-scan dengan baik. Jadi kalau misalnya mau di rating dari 0 sampai 10 ini gue bisa bilang scanningnya masih 10 dari 10, masih sangat flawless banget. Nice. Dan juga untuk early notifikasi ini ada, cuma posisinya lumayan unik. Dia itu posisinya ada di bawah, di sebelah kanan charging port USB Type-C. Lumayan unik ya, tapi at least ada. Dan juga itu early notifikasi berwarna. Dan untuk kecepatan fingerprint sendiri ini sebenarnya cukup lambat daripada HP flagship zaman sekarang. Tapi at least masih cukup akurat dan juga lumayan responsif. Dan untuk kualitas layarnya sendiri ini memang untuk harganya salah satu yang terbawah sayangnya. Karena belum pakai AMOLED, ini masih pakai IPS. Tapi menurut gue ini untuk kelas IPS menurut gue masih cukup bagus, one of the best. Walaupun memang bukan flagship level. Masih punya detail yang super sharp dengan kontras yang oke, viewing angle yang bagus, dan juga overall gambar kelihatan jernih berkat si Exo teknologinya dari Sharp. Cuma ya sayangnya ini untuk pemakaian di bawah terik matahari, Sharp R5G nggak punya brightness yang bisa terang banget. Yang ngebikin jadi sulit dipakai untuk pemakaian di luar. Harus deket banget ke layar biar readable. Di bawah HP flagship ini sayangnya brightness-nya. Dan juga untuk touch delay ini pretty much nggak ada sama sekali. Mau dipakai buat ngetik keyboard atau navigasi OS, semua nggak ada masalah sama sekali. Layar sangat responsif berkat 120Hz dan juga memang Sharp gue nggak pernah ada masalah untuk touch delay ya. Selalu lancar karena dia itu kan OS-nya juga stock Android. Very nice. Next, mari kita bahas audio quality-nya. Ini lumayan unik, lumayan remarkable. Di tahun 2021 atau 2020 kemarin, kualitas audio headphone jack-nya ini masih ada headphone jack guys. Bisa kita lihat posisinya tuh ada di atas, masih ada headphone jack, dan untuk kualitasnya ini gue nyalain pakai Dolby Atmos nyala, gue bisa bilang cukup bagus tapi nggak flagship banget. Masih punya detail vokal yang cukup punchy dengan soundstage yang sangat bagus dan separasi instrumen yang oke. Cuma yang gue rasa ini bassnya agak sedikit over. Mau dengan Dolby Atmos nyala ataupun mati. Ya kerasa terlalu boomy bassnya. Yang personal gue nggak suka karena gue lebih prefer balance, tapi mungkin buat beberapa orang yang suka bass in your fucking ears, mungkin kalian suka. Tapi gue personal kurang suka. Dan untuk si full volumenya ini bisa super keras. Gue coba tes pakai Cos Sparta Pro headphone-nya seperti biasa. Di volume 75% aja udah sangat keras. Dan juga yang pastinya sangat boomy bassy. Dan untuk kualitas dual speaker guys, pakai Dolby Atmos nyala juga, ini pretty much kebalikannya dari si kualitas headphone-nya. Overall masih cukup oke, tapi nothing special. Dengan sound signature yang lebih balance, yang gue personal lebih prefer, dengan bass yang punchy, tapi nggak bleber, soundstage yang oke, dan juga vokal yang rada bright, tapi nggak sampai nusuk at least, which is very nice. Full volume-nya juga ini bisa cukup keras, tapi nggak sekeras HP flagship lainnya, kayak S10 atau S9, atau S20 maksud gue, dengan minimum distorsi. Cuma kalau mau dibanding dengan HP lain sih, untuk speakernya kayak S20 atau even P30 Pro yang rada mediocre, gue masih lebih prefer P30 Pro daripada R5G.
Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone lebih bisa ngedengerin bedanya. Check it out guys. Next, mari kita bahas si kamera quality-nya. So, kamera belakang dia itu triple kamera. Kamera utamanya 12 megapiksel f1.7, kamera kedua 12 megapiksel juga itu f2.7 telephoto 2 times optical zoom, dan kamera ketiganya itu 48 megapiksel ultra wide f2.9. Sedangkan kamera depannya ini 16 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk kualitas ketiga kameranya ini masih sangat bagus banget menurut gue. Kalau ada pencahayaannya bagus ya, masih sangat bagus banget. Ketiga kamera masih punya flagship quality dengan detail yang sharp, get it? Sharp. Gambar kelihatan hidup dengan warna natural dan juga dynamic range yang bagus. Cuma yang gue rasa ini bisa kita lihat dari foto kamera ultrawide-nya dibanding dengan dua kamera lainnya, ini kerasa lebih warm dan lebih kuning dan juga punya kontras yang lebih terang dibanding kedua kamera tersebut. Yang memang rada distracting, tapi untuk saya personal ini nggak terlalu big deal sih. Dan juga untuk foto low light-nya, ini for some reason nggak ada night mode, nggak tahu kenapa. Jadi memang bisa kita lihat itu hasil fotonya nggak bagus. Banyak noise, warnanya tuh agak pudar. Ya ini memang salah satu kelemahan besar dari R5G untuk HP 4 jutaan, yaitu low light-nya tuh sangat buruk banget. Tapi at least dia masih punya foto yang at least lah usable lah, masih cukup oke. Overall ini kamera belakangnya kalau misalnya mau dibanding dengan HP di harga yang sama, kayak P30 Pro, atau Galaxy S10 Plus, menurut gue masih lebih bagus di HP tersebut. Ini sayangnya salah satu kelemahan besar dari HP ini. Dan untuk selfie-nya juga ini sangat mediocre menurut gue, malahan terburuk di harganya. Gambar kelihatan pudar dan susah fokus dengan detail yang soft. Untuk video recording ini kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps dan stabilisasi. So ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kita coba stabilisasi. Coba fokusin ke tanaman. Fokus lumayan oke, tapi memang rada mikir dulu, nggak secepat kayak Samsung Galaxy. Bisa kita lihat. Overall shot dynamic range, kualitasnya sih kelihatan lumayan oke ya kalau di kamera, tapi kan bisa nilai sendiri aslinya gitu. Dan itu dia sampel videonya, kalian bisa nilai audio sama stabilisasinya gimana di bawah. Dan untuk si gaming performanya sendiri, ini pakai chipset Snapdragon 865, dan ini memang salah satu kelebihan dari Sharp R5G di harganya. Di harga 4 juta, dia sudah dapat 865. Lumayan nice, dan juga sudah 120 Hz. Dan untuk game performanya guys, ini juga sangat solid. Gue coba tes main game Genshin Impact seperti biasa di settingan medium dengan frame rate 60, dan di awal 20 menit main, ini safe to say, game performanya sangat bagus banget. Dengan frame rate yang stabil di sekitar 55-60an, dan juga dia nggak ada stutter ataupun lag. Cuma memang setelah 20 menit, dia itu mulai ada thermal throttling dan performance-nya bakal drop. Tapi masih playable kok, dan nggak ada stutter. Ya ini berkat si RAM yang besar, jadi nggak ada stutter ya, very nice. Untuk main game rhythm, kayak Bandori atau Love Live, ini di Sharp R5G juga nggak ada masalah sama sekali. Mau main di difficulty tinggi sekalipun, ini nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Ya ini setara dengan HP-HP kelas atas lainnya kayak Apple atau Samsung. Mantap. Dan next, mari kita bahas UI experience-nya. Kalau misalnya kita ke settings, terus kita all the way to the bottom ke system dan ke events. Di sini sayangnya udah nggak dikasih update lagi, berhenti di Februari 2020 security-nya dan juga di Android versi 10 sayangnya. Jadi udah nggak dikasih update lagi. Unfortunate banget, tapi at least ini masih lumayan oke dibanding P30 Pro yang stuck di Android 9 yang kemarin gue review ya. Jadi cukup oke lah, masih cukup fine. Dan untuk si connection speed-nya banyak yang nanya banget nih guys. Ini kan gue beli tuh yang versi AU. Dan gue bakal coba tes pakai kartu Telkomsel, kita lihat perbedaannya. Gue udah tes juga nih di unboxing, tapi kita tes lagi aja di sini buat yang belum lihat unboxingnya. So, kita tes 1, 2, 3. By the way, ini support 5G, tapi di Bandung tuh kan dikit banget 5G-nya. Jadi di daerah gue nggak ada. Dan bisa kita lihat guys, ini right off the bat memang speed-nya sendiri gak secepat Docomo ya, karena gue tuh kalau pakai Docomo kira-kira
speednya tuh lumayan cepat, sekitar 30 MB-an untuk downloadnya, tapi ini sekitar 8 MB. Rada meh. Biasanya sih ini 18 MB, cuma sekarang kayaknya lagi shit ya internetnya, jadi rada turun. Uploadnya juga 13 MB, biasanya tuh kemarin gue tes tuh 22-an. Tapi tetap ini di bawah Docomo memang AU koneksinya sendiri. So ya, balik lagi UI experience-nya untuk day-to-day performance sendiri ini pretty much masih flawless seperti HP flagship zaman sekarang sekalipun. Snapdragon 865 itu plus si 120Hz refresh rate, buka aplikasi masih sangat cepat, dan navigasi aplikasi juga masih kerasa smooth dan sangat responsif. Multitasking juga ini pastinya flawless banget berkat RAM yang besar 12GB. Dan untuk si DRM Info-nya, kalau misalnya kita ke DRM Info, ini yang pastinya masih flagship banget, Widefine L1, dan juga dia support Dolby Vision, mantap, dan juga HDR10. Nice. So, last but not least, untuk si battery life sendiri, dia punya baterai sebesar 3735 mAh yang bisa fast charging. Untuk ketahanan baterai sendiri, ini unit gue masih bagus banget untungnya. Overall masih bisa tahan full 1 hari penuh, dan pemakaian enteng itu juga nyala 120Hz-nya. Pemakaian entengnya tuh hanya sosmed dan nonton video aja. Untuk screen on time sendiri gue bisa dapet sampai 7,5 jam. Lumayan impresif. Ini sorry gue nggak ada screenshotnya karena gue lupa nge-screenshot waktu itu. Dan untuk charging speed-nya sendiri gue ngecas 20% sampai 100% itu butuh waktu hanya 2 jam 15 menit aja. Well, nggak hanya sih, itu kan 2 jam lama banget. Dan yang pastinya lebih lama daripada HP flagship zaman sekarang dan HP flagship di harga yang sama. So, ini memang charging speed-nya kurang bagus sih untuk zaman sekarang. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya sendiri ini menurut gue Sharp R5G masih bisa jadi pilihan alternatif yang lumayan oke di harganya 4 jutaan. Terutama buat spesifik user yang fokus ke performance, karena Sharp R5G itu punya layar 120Hz yang responsif, performa gaming yang solid berkat Snapdragon 865, RAM 12GB yang besar, dan juga kualitas baterai yang masih solid banget. Selain hal di atas sih, sayangnya di harga tersebut masih ada HP lain yang lebih worth it, dan lebih murah sekalipun dan lebih worth it, kayak Galaxy S10 Plus yang versi Snapdragon yang cuma 4 juta pas. Itu menurut gue untuk dari segmen audio, kamera, dan layar, dan juga software support, lebih bagus di HP tersebut untuk second-nya. Yang versi Docomo lagi kalau nggak salah itu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpapernya, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. So guys, mungkin cuma segitu videonya. Kalau misalnya kesalahan atau video lewat, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.